Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Saudaraku, kali ini akan saya kupas terkait beberapa pantangan di dalam pernikahan adat Jawa, dengan maksud dan tujuan sebagai informasi guna menambah wawasan atau pengetahuan pada saudaraku semuanya. Silakan disimak baik-baik. Menggelar pernikahan dalam tradisi masyarakat Jawa tak hanya sekedar sebuah pesta. Begitu banyak hal yang perlu diperhatikan sebelum melangsungkan sebuah pernikahan, seperti menentukan hari pernikahan, pertemuan antara dua pihak keluarga untuk menentukan hari baik biasanya dilakukan oleh pasangan yang masih mempercayai tradisi adat Jawa. Jika tanggal yang dipilih tidak sesuai, maka dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang kurang baik, seperti misalnya pernikahan tidak langgeng dan lain sebagainya. Tak hanya menentukan tanggal pernikahan, ada beberapa mitos larangan pernikahan dalam adat Jawa yang harus diperhatikan. Simak selengkapnya agar kalian tahu apa saja mitos tersebut. Yang pertama, larangan menggelar pernikahan pada bulan Suro. Bulan Suro atau bulan Muharram adalah waktu yang sebaiknya dihindari untuk melangsungkan pernikahan. Bulan ini dilarang karena dipercaya sebagai bulan suci. Konon katanya pada bulan Suro itu Nyi Roro Kidul mengadakan hajatan, sehingga masyarakat dilarang menggelar pesta jika tak ingin bernasib sial atau mendapat malapetaka. Yang kedua, larangan menikah antara anak pertama dan anak ketiga. Pernikahan antara anak pertama dengan anak ketiga atau yang biasa disebut dengan jilu, siji karo telu, juga dilarang dalam adat Jawa. Jika kamu adalah anak pertama dan pasanganmu anak ketiga, atau sebaliknya, apalagi jika orang tuamu masih memegang prinsip adat Jawa yang kental, sepertinya kamu harus berjuang untuk mendapatkan restu. Karena pernikahan antara anak pertama dan ketiga dipercaya tidak akan bahagia dan menimbulkan kesialan seperti perceraian. Yang ketiga, larangan pernikahan siji jejer telu. Pernikahan siji jejer telu juga dianggap tidak baik dalam tradisi pernikahan Jawa. Siji jejer telu yang dimaksud adalah apabila kamu, pasanganmu, dan salah satu orang tua kalian adalah anak pertama utawa mbarep telon. Jika hal ini terjadi dan pernikahan tetap dilangsungkan, maka dipercaya akan membawa malapetaka ke rumah tangga kamu dan pasanganmu nantinya. Yang berikutnya, rumah pasangan hanya berjarak 5 langkah atau berhadapan. Rumah pasanganmu hanya berjarak 5 langkah, atau malah lebih bahaya lagi berhadapan ya, atau berseberangan. Jika ia seperti itu, kamu dan pasangan harus bisa legowo
Karena dalam adat Jawa, jika rumah saling berhadapan atau jika kamu bertetangga dengan jarak yang sangat dekat, maka pernikahanmu akan mengalami kekurangan jika tetap dipaksakan. Yang berikutnya, perhitungan weton. Nah, weton sangat penting untuk berbagai perhitungan dalam tradisi Jawa, termasuk dalam hal pernikahan. Karena ternyata ada beberapa weton yang dianggap saling tidak cocok untuk menikah. Biasanya sebelum memberikan restu, ya, orang tua akan lebih dahulu menghitung dan menjangkau wetonmu dengan pasanganmu. Jika ternyata weton kalian tidak cocok satu sama lain, maka pernikahan harus dibatalkan jika tidak ingin bernasib buruk. Yang paling bahaya katanya itu ya berweton giying atau wage dan pahing. Yang berikutnya, rumah pasangan dekat dengan rumah ipar. Nah, jika rumah pasanganmu dekat dengan rumah kakak atau iparmu, mungkin kamu bertemu dan mengenalnya karena sering berkunjung seperti itu. Berkunjung ke rumah saudara iparmu, ya. Jika ternyata kamu menikah dengan pasangan yang satu kampung dengan kakak atau iparmu, ya, menurut kepercayaan Jawa, salah satu dari orang tuamu akan meninggal. Tuh. Yang berikutnya, larangan menikah arah ngalor ngulon atau arah antara barat dan utara. Masih banyak sekali masyarakat Jawa yang mempercayai jika seorang anak laki-laki mbarep atau anak pertama menikah mendapat pasangan arah antara barat dan utara, itu akan banyak sialnya. Sehingga orang Jawa selalu mengingatkan pada anaknya, jangan mencari pasangan di arah tersebut. Begitu pula sebaliknya, jika anak perempuan mbarep, ya, atau anak pertama pun, ya, juga dilarang menikah ke arah sebaliknya, yaitu ngidul ngitan atau antara arah selatan dan timur. Ada pantangan lagi, yaitu kebu balik ono kandangi. Nah, istilah itu seperti hanya misalkan gini, orang tua Anda dulunya itu kelahirannya misalkan di desa A, lalu pindah ke desa B, dan Anda juga ikut orang tua Anda pindah ke desa B. Terus saat Anda menikah mendapatkan calon itu di desa A lagi. Nah, itu sama saja kebu balik ono ing kandange atau kembali ke ajalnya. Itu juga bahaya, juga dilarang di adat pernikahan Jawa. Dan berikutnya ada juga ngelangkahi utah darai wong tuane. Istilahnya orang tua Anda itu berasal dari desa A, terus Anda menikah melangkahi desa kelahiran orang tua Anda. Nah, itu juga tidak boleh di adat pernikahan orang Jawa. Orang Jawa, ya, menerapkan pantangan seperti itu atas dasar ilmu titen. Karena orang Jawa pada setiap kejadian yang sering dialami, dalam setiap kejadian selalu diingat dan dijadikan sebuah pantangan. Dan selebihnya kita sebagai generasi penerus hanya bisa meneruskan adat istiadat tersebut, ya. Jika semua itu dirasa baik untuk kita semua, jika dirasa benar adanya, sebaiknya mari kita ikuti saja.
Nah, itulah beberapa dari sekian banyak mitos yang dipercayai masyarakat Jawa. Apakah Anda dan keluarga juga mempercayai mitos tersebut? Kepercayaan pada hal tersebut kembali kepada individu masing-masing. Gitu saja ya. Karena kebanyakan hal tersebut sudah masuk dalam adat budaya atau kebiasaan masyarakat Jawa. Semoga informasi dan wawasan ini bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak edukasi ya pada video saya ini. Mohon maaf jika ada kurang dan lebihnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.